Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi dari Afzalur Rahman. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Afzalur Rahman. Afzalur Rahman adalah seorang ilmuwan asal Pakistan yang lahir pada tahun 1915. Beliau dilahirkan dari keluarga yang biasa. Afzalur Rahman dididik oleh keluarganya di sebuah desa tempat beliau dilahirkan. Beliau dididik dengan kultur budaya masyarakat muslim tradisional yang kental dengan tradisi keislaman. Setelah lulus SMA, beliau lanjut pendidikan di Islamic College Lahore. Setelah selesai pendidikannya, pada tahun 1967, beliau pindah ke Inggris dan mendirikan The Muslim Educational Trust dengan dukungan Raja Arab Saudi. Setelah memimpin The Muslim Educational Trust selama 9 tahun, pada tahun 1976, Afzalur Rahman meninggalkan The Muslim Educational Trust dan mendirikan lembaga lain, yaitu The Muslim Scholar Trust, yaitu lembaga yang memfokuskan membuat buku-buku Islam. Melalui lembaga ini, beliau menyusun sebuah ensiklopedia tentang perjalanan hidup Nabi. Setelah malang melintang di Inggris dan negara Eropa lainnya, Afzalur Rahman meninggal dunia pada tahun 1998 pada usia 83 tahun. Setelah itu, saya akan menjelaskan karya-karya dari Afzalur Rahman. Yang pertama, Encyclopedia of Sirah yang diterbitkan pada tahun 1980 yang ada 8 jilid. Yang kedua, karya yang berjudul Muhammad sebagai seorang pedagang yang diterbitkan oleh Yayasan Suama Bumi pada tahun 1995. Yang ketiga, buku Quranic Science yang diterbitkan oleh Mizaniyah pada tahun 2007 dengan judul Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Quran. Yang keempat, buku yang berjudul Doktrin Ekonomi Islam sebanyak 4 jilid yang diterbitkan pada tahun 1995 oleh Dana Bhakti Wakaf. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Islam oleh Afzalur Rahman. Yang pertama, ajaran moral. Hukum Islam hanya mengambil sebagian moral atas harta orang kaya dan tidak melebihi apa yang digariskan. Tetapi pendidikan moral mencapai hal yang besar dan menanamkan ajaran tersebut di kalangan sehingga mereka secara terbuka menyerahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, sarana yang sah. Islam tanpa ragu mengembangkan ajaran infak di jalan Allah melalui ajaran moral dan juga menentukan langkah aturan efektif untuk mengkonsumsi sesuai tingkat kebutuhan dan digunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tauhid. Dalam ajaran Islam, tauhid merupakan dasar seluruh konsep, baik dari bidang agama, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dengan demikian, dalam kegiatan ekonomi harus didasarkan pada penyerahan dan taat kepada aturan Allah. Kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi ekspor-impor harus bertitik tolak dari tauhid dan terus bergerak dalam syariat Islam. Barang dan jasa yang diproduksi atas nama Allah, maka kualitasnya akan terjamin secara maksimal. Yang keempat, maslahah. Maslahah berarti nilai baik atau berfungsi baik dunia dan akhirat. Maslahah juga usaha mewujudkan memelihara 5 kebutuhan dasar umat manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam perspektif ijtihad, ekonomi Islam al-maslahah sebagai pendekatan dalam pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi Islam. Maka, segala tindakan ekonomi Islam yang terkait barang dan jasa harus mengandung unsur kemaslahatan bagi umat manusia. Yang kelima, keadilan. Keadilan adalah pilar kehidupan. Keadilan berlaku untuk semua umat manusia, termasuk dalam keadilan bidang ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Maka, keadilan menjadi salah satu dasar perwujudan ekonomi Islam. Tentang pemikiran ekonomi dari Afzalur Rahman. Yang keenam, kepemimpinan atau khalifah. Sebagai khalifah, manusia melaksanakan tugasnya sesuai dengan syariat Islam, mengolah sumber daya seefisien mungkin sesuai tugasnya, sesuai dengan syariat Islam, sehingga mewujudkan kesejahteraan yang menjadi tujuan ekonomi Islam. Tujuan ini akan tercapai jika sumber penghidupan digunakan dengan bertanggung jawab. Yang ketujuh, persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah dibagi menjadi 3, yaitu persaudaraan
seagama, dan bangsa dan setanah air. Konsep persaudaraan ini menjadi dasar dalam pengelolaan manfaat sumber daya ekonomi, dan implikasi ini adalah bahwa di antara sesama manusia itu saling membantu dan bekerja sama. Seperti tercemin syirkah dan mudharabah atau profit and loss sharing. Diterapkan pada lembaga-lembaga Islam seperti BMT dan Bank Syariah. Yang kedelapan, kerja dan produktivitas. Nah, di sini Islam mengajarkan tentang keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, yaitu ibadah dan kerja. Begitu besarnya penghargaan terhadap kerja. Dalam bekerja, Islam mengisyaratkan bahwa cara baik dan benar melalui jalan yang diridhoi Allah. Islam juga melarang manusia berperilaku malas. Yang kesembilan, kepemilikan. Nah, konsep kepemilikan ini kepemilikan yang hakiki hanya dimiliki oleh Allah. Nah, manusia hanya sebagai penerima titipan, yaitu kepemilikan yang bersifat relatif, dan kepemilikan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu ke-10, kebebasan dan bertanggung jawab. Nah, dalam perspektif Islam memiliki pengertian filosofis dan pengertian teoritis. Nah, yang filosofis ini intinya apa saja bebas dilakukan oleh manusia, namun harus berpegang teguh terhadap hadis dan Al-Quran. Nah, untuk teoritis yaitu manusia dapat menentukan baik dan benar dalam mengelola sumber daya alam. Yang ke-11, jaminan sosial. Nah, fakta menunjukkan bahwa di era globalisasi ini tidak semua masyarakat atau manusia itu berkecukupan atau berkemampuan. Nah, apalagi dengan persaingan di mana-mana, sumber perekonomian dan lapangan pekerjaan itu sangat rendah sekarang atau bisa dikatakan langka. Nah, maka dari itu Islam hadir untuk masyarakat-masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan yang rendah, yaitu dengan dilakukannya lembaga zakat, infak, sedekah seperti itu. Yang ke-12 yaitu kenabian. Nah, dalam berekonomi ataupun berperilaku manusia harus memiliki atau paling tidak memiliki beberapa sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, dan sakanah. Yang terakhir, ini teman-teman, yang nomor 13 yaitu konsep Islam tentang bunga. Pada intinya, konsep bunga pada Islam adalah haram karena mengandung unsur riba. Tingkat bunga 0 dianggap bunga yang sah di negara Islam. Segala sesuatu transaksi yang mengandung riba itu haram. Sekian penjelasan dari kelompok 7 mengenai pemikiran ekonomi oleh Afzalur Rahman. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.